Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di minggu yang kelima. Kita sekarang akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang jangkauan, disebut juga rentang atau range. Ini lambangnya pakai R, ya. Jadi ini rentangnya adalah selisih nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Oke, untuk nilai rentang itu, contohnya nih, ini ada kelompok ya, penyebaran mahasiswa, Staba, ya, yang paling kecil 149 cm, yang paling tingginya itu ada 170 cm. Nah, rentangnya itu berarti 170 cm dikurangi 149 cm, maka rentangnya 21 cm. Ya, kalau yang berkelompok, tetap ya, kalau yang berkelompok berarti kita harus cari nilai tengah ya. Nah, berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa kelas terbesar adalah 169 sampai 172 ya di sini. Maka nilai tengah terbesarnya 169 ditambah 172 dibagi 2 jadi 170,5 miligram per desiliter. Oh, ini contohnya adalah kadar kolesterol ya dari 100 Nah, sedangkan nilai tengah yang terkecil tentu saja dari kelas yang terkecil. Kalau tadi nilai tengah yang terbesar, berarti kita ambil dari kelas yang terbesar. Untuk yang terkecil, kita ambil dari nilai tengah dari kelas yang terkecil juga. Nah, untuk yang terkecil ini adalah 149 ditambah 152 dibagi 2 menjadi 150,5 mg per desiliter. Nah, berarti nilai rentangnya itu kita kurangi nih dari yang 170,5 dari nilai tengah dari kelas yang tertinggi, dikurangi dari nilai kelas yang terendah, yaitu 150,5 menjadi 20 mg per desiliter. Oke. Nah, keuntungan digunakan rentang sebagai ukuran penyebaran data ini karena memang dia sangat mudah dihitung, gitu ya, dan juga dapat digunakan untuk data berskala ordinal. Tapi kalau kita lihat nih, sebenarnya ini kelemahannya juga ada dengan kalau kita hanya melihat penyebaran data dari rentang. Kita lihat ada dua spektrofotometri nih, spektrofotometri UV-Vis A dan B. Dalam satuan ppm didapatkan data berikut. Ya, nih ceritanya habis ngitung kadar Fe nih. Dengan sampel yang sama ya, dengan metode yang sama, didapat hasil dari spektrofotometri UV-Vis A itu adalah sebagai berikut. Diketahui nilai rentangnya 15 karena 20 yang paling besar dikurangi dengan yang 5 paling kecil. Kemudian di sini untuk spektrofotometri UV-Vis B itu ada yang paling besarnya 15 dan paling rendahnya juga 5, maka rentangnya menjadi 15 dikurangi 5 adalah 10. Terlihat sebenarnya spektrofotometri UV-Vis A itu lebih homogen, ya. Hanya 5, 6, 5, 6, 5. Tiba-tiba 20 aja gejlok gitu ya. Nah, kemudian ada spektrofotometri UV-Vis B. Di sini dia lebih heterogen sebenarnya. Kan kesannya kalau kita lihat sepintas itu adalah UV-Vis A, wah ini lebih fluktuatif karena rentangnya lebih tinggi 15 dibandingkan spektro UV-Vis B. Nah, oleh karena itu kelemahan lah ini dari menghitung secara rentang. Padahal jika dibandingkan sebenarnya spektro UV-Vis B ini walaupun rentangnya lebih sedikit, dia lebih bervariasi, lebih heterogen. Nah, sekarang ada nilai rentang antar kuartil, gampang ya, yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil pertama. Oke. Kemudian untuk rentang desil ini dan rentang persentil, untuk rentang desil itu D9 dikurangi D1 dan untuk rentang persentil ini adalah persentil ke-90 dikurangi persentil ke-10. Untuk variasinya adalah standar deviasi kuadrat ya, makanya dia lambangnya S kuadrat. Karena memang variasi itu adalah hasil perkalian dari standar deviasi kuadrat. Nah, variasi juga ada untuk sampel data tunggal ya, dan ada untuk sampel data berkelompok. Kita lihat contohnya nih untuk data tunggal. Diketahui data tinggi badan dari 11 mahasiswa Staba adalah sebagai berikut ya.
Nah, ini ada data pertama 149. Kita hitung dulu rata-ratanya. Kita kan dapat rata-ratanya adalah 156,81 cm. Dan N-1-nya adalah 10, karena 11 dikurangi 1 ya 10 kan ya. Nah, karena itu kita langsung kurangi setiap data ini dengan rata-ratanya. Berarti 149 dikurangi 156,81 hasilnya minus 7,81. Kemudian dikuadratkan menjadi 60,9961. Dan ini dilakukan terus sampai data yang terakhir yang 170 dan kemudian hasilnya dijumlahkan. Hasil penjumlahan ini kemudian dibagi dengan N-1, 10, didapatkanlah variansnya adalah 34,036 cm. Ya. Nah, kalau standar deviasinya berarti gampang. Berapa standar deviasinya? Tinggal diakarkan saja dari 34,036 diakarkan. Nah, itu adalah standar deviasi. Karena varians itu adalah standar deviasi kuadrat. Nah, ini adalah untuk varians untuk populasi data tunggal. Jadi, varians ini ada untuk sampel data tunggal dan ada untuk populasi data tunggal. Apa bedanya? Nggak ada bedanya sih kalau dari rumus. Ya, untuk memasukkan datanya tuh nggak ada bedanya. Yang beda tuh cuma simbolnya aja, lambangnya. Kita perhatikan ya. Kalau yang sampel ini, kita lihat ini adalah X bar, dan ini lambangnya adalah S-nya, ini standar deviasinya pakai S. Dan untuk rata-rata sampel itu pakai X bar. Sedangkan kalau untuk populasi, di sini adalah omega kuadrat ya untuk populasi. Nah, untuk rata-ratanya menggunakan mu. Ya, ini berarti kalau lambang begini itu rata-rata, tapi untuk populasi. Sedangkan kalau omega ini adalah standar deviasi, tapi untuk populasi. Maka kalau omega kuadrat itu berarti dia standar deviasi varians ya, varians dari populasi. Nah, oke, untuk varians berkelompok seperti biasa ya, ini lihat contohnya. Nah, ini adalah data kadar kolesterol mahasiswa Tabani tahun 2021 ya. Di sini ada range-nya ya, ada rentang kelasnya, kemudian ini nilai tengah dikurangi rata-rata. Jadi bedanya kalau tunggal itu datanya langsung dikurangi rata-rata. Tapi kalau dia data berkelompok, ini kita cari dulu nilai tengahnya dari setiap kelas, kemudian baru dikurangi rata-ratanya. Maka setelah dikurangi, dikuadratkan, frekuensinya berapa nih jumlahnya ya. Di rentang kelas tersebut ada berapa frekuensinya dikalikan. Ya, hasilnya 106,50 dikalikan 13 adalah 1384,53. Dan ini terus dilakukan sampai kelas terakhir, maka didapatkan 4037,75 dibagi 100 ya. Bagi 100 enggak ya? Oke, untuk itu didapatkan jangan lupa N-1 ya. Jadi dibagi 99, bukan 100, bagi 99 ya. Hasilnya 47,78 mg per desiliter. Oke, sekarang kita ke standar deviasi atau simpangan baku. Ini biasanya lambangnya ditulis dengan S atau standar deviasi dapat ditulis dengan SD. Ya, nah ini kelompok data yang heterogen biasanya mempunyai simpangan baku yang besar dan begitu pun sebaliknya. Jadi semakin homogen suatu data itu maka simpangan bakunya juga semakin kecil. Oke, ini rumusnya ya. Ini adalah rumus varians tapi yang diakarkan makanya jadi standar deviasi S saja, tidak S kuadrat. Kalau S kuadrat ini akarnya nggak ada dan itu artinya varians. Oke, sama dengan varians, itu juga ada standar deviasi sampel dan ada standar deviasi populasi. Oke. Kapan kita pakai yang sampel dan populasi? Kita lihat data yang akan kita hitung itu apakah populasi, berarti kan semuanya ya, tidak ada pengambilan sampel. Misalkan kalau memang populasinya 100, ya berarti kita menggunakan rata-rata populasi. Tapi kalau dari 100 orang kita ambil sampel hanya 80 orang, berarti itu adalah rata-rata sampel, bukan rata-rata populasi. Oke, dan yang terakhir adalah koefisien varians, KV. Nah, rumus KV ini adalah standar deviasi dibagi X bar dikali 100%. X bar ini rata-rata ya.
Apa sih kafe ini ya? Kafe bukan tempat hangout ya. Kafe di sini coffee and variance adalah presentasi deviasi standar terhadap nilai-nilai rata-rata dari sekumpulan data. Semakin kecil koefisien variasi berarti semakin seragam data tersebut. Semakin besar juga nilai koefisien varians berarti semakin data tersebut tidak seragam atau heterogen ya. Baik. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Ya, kita cari dulu standar deviasinya, kita cari rata-ratanya, kemudian kita bagi standar deviasi dengan rata-ratanya, lalu dikalikan 100%, maka dapatlah hasilnya 8,55%. Itu untuk sampel ya. Dan ini adalah rumus koefisien varians untuk populasi, hanya beda lambang saja guys. Ya. Baik. Oke, selanjutnya ada penyajian data. Untuk penyajian data ini ada disebut dengan tabel ya, kemudian ada tabelnya, ada tabel 1 arah, 2 arah dan 3 arah. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada apa saja nih jenisnya, itemnya, kemudian ada keterangan jumlah. Ya, biasanya seperti ini contohnya, ini adalah tabel yang 2 arah karena di sini ada jenis bakteri dan jenis media. Jadi ada 2 arah dan ada tabel 3 arah yaitu ada jenis media, jenis pengenceran dan juga jenis bakteri. Ada juga diagram garis ya, dalam penyajian data kita bisa menggunakan garis ini biasanya yang time series. Hari pertama, hari kedua, hari ketujuh, oh ternyata ada peningkatan ya. Nah, kemudian juga ada diagram batang, biasanya dia menggunakan atribut ya, atau kategori-kategori, ini cocok pakai diagram batang. Kemudian juga ada diagram pie dan juga scatter ya. Biasanya ini regresi ya, korelasi regresi untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan atau dua variabel. Nah, kemudian juga ada distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini kita lihat ya dan akan kita bahas di praktikum untuk lebih detailnya. Oke, saya pikir selesai untuk minggu kelima ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa lagi. Keep safe and stay healthy ya selama pandemi ini, walaupun kuliah online tapi tetap semangat. Terima kasih.